Pelaku gadis 18 tahun yang ditemukan tewas di kebun warga di Desa Kebon Patur, Kecamatan Meranggen, Demak, Rabu sore. Pelaku ternyata kakak ipar korban. Halo guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan pada kesempatan kali ini, lagi-lagi gue masih akan membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di sekitar kita. Dan pada kesempatan kali ini pula, gue akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi pada tahun 2022 silam. Dimana ini adalah kisah nyata dari film Ipar Adalah Maut. Seperti apa kasusnya dan apa yang melatar belakangi sampai pelaku tega melakukan hal tersebut? Alangkah baiknya kalian siapkan dulu posisi ternyaman kalian, seduh kopinya, siapkan cemilan, lalu saatnya kita bahas kasus ini. Pelaku utama dari kasus ini bernama Syarif Hidayat, pria berusia 21 tahun yang berasal dari Dukuh Muntuksari, Desa Rawosari, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang gue dapat dari warga sekitar yang tinggal di sekitaran rumah Syarif, ia merupakan pribadi yang introvert dan sedikit tertutup. Bahkan, menurut keterangan dari rekan-rekannya, ia ini susah bersosialisasi dengan orang baru. Jadi bisa dibilang dia bergaul sama orang yang gitu-gitu aja sob. Namun berbanding terbalik dengan kehidupannya di media sosial, Syarif ini merupakan pribadi yang mudah bergaul dan gampang dapat teman. Jadi introvertnya kalau di dunia nyata aja ya, kalau di dunia maya itu dia ekstrovert. Dan dari sini juga yang menyebabkan ia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Laili yang berasal dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, komunikasi mereka berdua di media sosial itu semakin intens sob. Sampai pada akhirnya mereka saling bertukar nomor telepon dan berlanjut ke panggilan pribadi. Tanpa disadari, hal ini membuat timbul benih-benih cinta terhadap mereka berdua. Sampai pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan asmara. Dan perlu digarisbawahi nih sob, bahkan setelah mereka menjalin hubungan asmara, satu kali pun mereka belum pernah bertatap muka. Sampai pada akhirnya mereka merencanakan waktu yang tepat untuk saling bertemu bertatap muka secara langsung. Singkat cerita, pada akhirnya Syarif mendatangi Laila di kediamannya yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sesampainya ia di sana, ia pun bertemu dengan ibu dan adik dari si Laila. Dan ia pun disambut baik oleh keluarganya. Dan setelah itu, Laili dan Syarif pun segera berpamitan sekedar untuk berjalan-jalan mengelilingi kota Demak. Selayaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara pada umumnya. Dan pada akhirnya perjalanan mereka terhenti di sebuah taman yang berada di daerah Demak. Yang dimana pada saat itu mereka sekedar untuk bercerita berbagi pengalaman satu dengan yang lainnya. Tak terasa sampai pada akhirnya waktu sudah menjelang gelap. Dan pada saat itu juga Syarif berniat untuk mengantarkan Laila ke tempat tinggalnya. Dan setelah itu Syarif pun berpamitan kepada Ibu Laili dan bergegas untuk segera kembali ke kediamannya. Dari pertemuan pertama itu, akhirnya membuat pasangan muda-mudi ini makin dimabuk asmara. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk lebih sering bertemu secara langsung. Namun di sisi lain, seiring berjalannya waktu, semakin sering mereka berdua bertemu, ada kejanggalan yang dirasakan oleh Syarif, di mana dia menyimpan rasa suka terhadap adik dari si Laili yang bernama Fasikatul Nikah. Diketahui Fasikatul berusia 18 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 madrasah atau setara dengan kelas 2 SMA. Dan perlu diketahui, Fasikatul ini memiliki penampilan yang jauh lebih menarik dibanding kakaknya. Dan hal itu juga yang membuat Syarif tergoda akan kecantikan dari si Fasikatul tersebut. Menyadari apa yang dia rasakan itu sebuah kesalahan, akhirnya Syarif membuang jauh-jauh perasaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, namun perasaan itu tidak kunjung menghilang. Sampai pada akhirnya Syarif memutuskan untuk mencari cara bagaimana caranya untuk mendekati Fasikatul. Pertama-tama ia mencoba menanyakan nomor telepon dari si Fasikatul kepada si Laili. Yang dimana pada saat itu ia menjelaskan bahwa tujuannya tidak lain karena Laili akan menjadi istrinya dan Fasikatul akan menjadi adik iparnya. Dengan alasan tersebut Laili pun tidak menaruh curiga terhadap Syarif. Bahkan Laili dengan santainya memberikan nomor kontak Fasikatul kepada Syarif. Dan gak lama kemudian Syarif pun mencoba mengirimkan pesan kepada Fasikatul. Yang dimana isi pesannya pada saat itu ia mencoba menanyakan tentang hal-hal yang disukai oleh sang kakak. Dan pada saat itu Fasikatul pun tidak menaruh curiga terhadap calon kakak iparnya tersebut. Dia mencoba menjelaskan hal-hal yang disukai oleh Laili.
Seiring berjalannya waktu, Syarif semakin terobsesi terhadap Fasikatul. Sampai pada akhirnya ia mencoba merayu secara terang-terangan. Namun di sisi lain, pada saat itu Fasikatul masih belum menaruh curiga terhadap Syarif. Karena beranggapan Syarif ini adalah pacar dari sang kakak dan akan menjadi anggota keluarganya jika mereka berdua menikah. Singkat cerita, Syarif pun tidak mampu lagi untuk membendung perasaannya terhadap Fasikatul. Sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk menyatakan cintanya secara langsung kepada Fasikatul. Namun pada saat itu, Fasikatul menolak dengan tegas. Karena mengetahui Syarif adalah pacar dari sang kakak dan akan menjadi kakak iparnya. Dan entah mengapa, Fasikatul tidak memberitahukan apa yang dilakukan Syarif terhadapnya kepada sang kakak. Seandainya Fasikatul memberitahukan tentang apa yang dialami kepada sang kakak, mungkin petaka ini tidak akan terjadi. Di sisi lain, setelah mendapat penolakan dari Fasikatul, Syarif bukannya bertaubat atau menyadari kesalahannya, justru malah semakin gencar mencari cara untuk lebih dekat dengan Fasikatul. Sampai pada akhirnya, Syarif memilih untuk menikahi Laili dan mereka menikah di bulan April tahun 2022. Pernikahan itu digelar secara sederhana dan hanya mengundang keluarga terdekat. Dan tanpa disadari oleh siapapun bahwa pernikahan ini ialah siasat dari Syarif agar dia bisa selalu dekat terhadap Fasikatul dan berharap suatu saat dia bisa menikahi adik iparnya. Di sisi lain, Fasikatul yang sudah mengetahui bahwa Syarif ini sudah menjadi kakak iparnya dan sudah menikah dengan kakaknya, ia pun mendoakan agar pernikahan mereka berdua berlangsung secara langgeng dan selama-lamanya. Dan setelah itu, Syarif pun tinggal bersama istrinya di kediamannya, yang dimana pada saat itu dia tinggal beserta mertua dan adik iparnya, karena pada saat itu memang sudah tidak ada sosok laki-laki lagi di rumah tersebut. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka berjalan lancar dan tampak harmonis. Dan Syarif pun tidak menunjukkan gelagat mencurigakan sedikit pun, karena ia terlihat sangat menyayangi sang istri. Namun di balik itu semua, Syarif masih menyimpan rasa dendam dan menyimpan rasa suka terhadap Fasikatul. Yang dimana pada saat itu dia masih mencoba mencari cara untuk mendekati Fasikatul yang sudah menjadi adik ipar tersebut. Hingga suatu ketika Fasikatul terlihat pulang bersama seorang pria yang dimana pada saat itu belum dijelaskan atau tidak diketahui bahwa pria tersebut siapanya Fasikatul. Meski begitu, Syarif masih bisa menahan rasa cemburunya tersebut sampai pada akhirnya ia mulai mengawasi setiap gerak-gerik dari sang adik ipar. Hingga pada suatu ketika, tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, pada saat itu Fasikatul terlihat pulang pada malam hari dan ia langsung menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Namun pada saat itu Fasikatul juga sambil mendengarkan musik dengan volume yang agak keras. Sampai pada akhirnya Syarif yang merasa terganggu dengan suara musik yang terlalu keras tersebut, ia mencoba menegur Fasikatul untuk mengecilkan suara volumenya. Namun pada saat itu Fasikatul tidak memberi respon sama sekali. Bahkan menurut keterangannya Syarif sudah menegur Fasikatul sebanyak kurang lebih 3 kali. Namun hal tersebut tidak digubris sama sekali oleh Fasikatul. Sampai pada akhirnya Syarif mencoba membuka pintu kamar dari Fasikatul yang pada saat itu ternyata memang sudah tidak terkunci. Namun setelah pintu kamar terbuka, yang diketahui bahwa kamar Fasikatul tidak terkunci pada saat itu, melihat posisi Fasikatul yang sedang berbaring, akhirnya timbullah niat dari Syarif untuk memperkaos Fasikatul. Apalagi sebelumnya Syarif merasa cemburu melihat adik iparnya ini berjalan dengan seorang pria yang pada saat itu memang tidak diketahui tentang siapa pria tersebut, entah pacarnya atau hanya sekadar temannya. Dan pada saat itu situasi dan suara musik pun tidak dikecilkan dan dimanfaatkan oleh Syarif untuk melakukan aksinya. Karena menurutnya tidak akan ada yang mengetahui aksinya tersebut, karena di sisi lain istri dan ibu mertuanya sedang tertidur lelap. Lalu tanpa basa-basi, Syarif pun langsung mengajak Fasikatul untuk berhubungan layaknya pasangan suami istri. Di saat itu Fasikatul menolak dengan tegas ajakan dari kakak iparnya tersebut. Dan pada saat itu Syarif juga memberikan ancaman terhadap Fasikatul, yang dimana jika ia berteriak, bahkan jika ia memberitahukan keadaan tersebut terhadap ibu mertuanya dan istrinya, Syarif tidak segan-segan akan berbuat buruk kepada Fasikatul. Dalam kondisi ketakutan, Fasikatul pun memberi penolakan secara halus terhadap Syarif. Namun pada saat itu membuat Syarif merasa kesal dan menganiaya Fasikatul secara membabi buta. Dan Syarif pun sempat membekap mulut dari Fasikatul sampai ia terbaring lemas. Lalu seketika Syarif pun tidak menyanyiakan kesempatan itu.
Dia langsung memperkaos gadis yang merupakan pujaan hatinya dan sempat menolak cintanya, yang melainkan dan tidak lain merupakan adik iparnya sendiri. Merasa sudah puas melampiaskan hasratnya kepada adik iparnya sendiri, ia pun kembali bergegas menuju ke kamar dan tidur di samping istrinya. Dan beberapa jam kemudian, tepatnya pada kala itu sudah memasuki hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Syarif terbangun dari tidurnya di pukul 2 pagi. Dan dia merasa ketakutan jika perbuatan yang dia lakukan kepada adik iparnya akan diadukan kepada ibu mertua dan istrinya. Dan seketika ia langsung kembali menuju kamar Fasikatul. Dan pada saat itu dia kembali mengancam jika Fasikatul nanti akan melaporkan perbuatannya, ia tidak segan-segan akan berbuat jahat terhadap korban. Serta kembali mengajak Fasikatul untuk melayani hasratnya. Namun walaupun masih dalam keadaan lemas, Fasikatul mencoba menolak ajakan dari kakak iparnya tersebut. Dan hal tersebut membuat Syarif merasa jengkel dan makin marah kepada Fasikatul. Sampai pada akhirnya Syarif pun memberikan bogem mentah serta membekap mulut dari Fasikatul. Dan seketika pada saat itu Fasikatul tidak sadarkan diri. Lalu Syarif pun mengambil sebilah kayu yang berada di belakang rumah. Seketika ia langsung memukul Fasikatul secara membabi buta dan sampai membuat Fasikatul meregang nyawa. Tidak puas dengan apa yang dia lakukan, Syarif pun kembali memperkaos korban yang memang pada saat itu benar-benar sudah nggak bernyawa sob. Setelah melakukan aksi bejatnya, Syarif pun membawa jasad korban ke sebuah pekarangan yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Setelah membuang jasad korban, Syarif pun kembali menuju rumah lalu tidur di samping istrinya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita keesokan paginya, Laili dan sang ibu merasa ada yang aneh karena tidak menemukan Fasikatul di dalam kamarnya. Namun pada saat itu mereka belum menaruh curiga dan berpikir bahwa Fasikatul berangkat ke sekolah lebih awal karena ada suatu keperluan. Namun hingga siang hari, Fasikatul belum kembali ke rumah. Hal itu menyebabkan Laili dan sang ibu merasa khawatir tentang keberadaan dari adiknya. Dan Laili pun bergegas mencari keberadaan adiknya. Yang dimana pada saat itu Laili bergegas menuju ke rumah teman dekat dari adiknya. Namun hasilnya nihil. Bahkan teman-teman dari Fasikatul memberikan pernyataan bahwa Fasikatul tidak masuk sekolah pada hari itu. Mendengar hal tersebut, Laili makin merasa panik tentang keberadaan adiknya. Dan dia pun tidak berhenti mencari Fasikatul di berbagai tempat, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Sampai pada akhirnya Syarif pun berpura-pura panik dan membantu mencari keberadaan adik iparnya tersebut. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa pelaku utama dari kasus ini ialah Syarif, yang dimana dia tahu letak keberadaan Fasikatul. Dan masih di hari yang sama, tepatnya pada pukul jam 2 siang, teka-teki tentang hilangnya Fasikatul akhirnya terungkap, di mana pada saat itu bocah berusia 3 tahun melihat keberadaan Fasikatul yang sedang terbaring di semak-semak rimbun di pekarangan rumahnya. Dan akhirnya bocah 3 tahun tersebut langsung melaporkan temuannya kepada sang nenek. Dan hal tersebut dilaporkan kepada warga sekitar yang dimana pada saat itu membuat geger warga yang ada di tempat tersebut. Dan kabar ini langsung disampaikan kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, pihak keluarga yang sedang mencari keberadaan Fasikatul tidak mampu membendung air mata kesedihannya setelah mengetahui bahwa penemuan jasad wanita yang membuat geger kampung tersebut ialah putrinya. Dan tidak lama berselang setelah mendapatkan laporan tentang temuan jasad seorang wanita, pihak kepolisian pun langsung bergegas menuju ke lokasi penemuan. Setelah mengevakuasi tubuh jenazah, polisi pun lantas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk dilakukan otopsi. Namun pada saat itu perlu diketahui bahwa ponsel dari korban ini tidak ditemukan, tapi pihak kepolisian belum bisa menjelaskan bahwa ponsel tersebut hilang atau memang tidak diketahui keberadaannya. Dan akhirnya setelah melakukan pencarian, akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menemukan ponsel dari si korban. Dan pada saat yang bersamaan, polisi pun melakukan interogasi terhadap kakak kandung korban beserta sang ibu. Namun, pihak kepolisian merasa ada kejanggalan pada saat melakukan interogasi terhadap Syarif yang merupakan kakak ipar dari si korban. Karena menurut pihak kepolisian, keterangan yang diberikan oleh Syarif itu berubah-ubah. Pada saat itu Syarif memberikan keterangan bahwa ia ikut serta dalam melakukan pencaharian Fasikatul yang pada saat itu dinyatakan hilang. Serta ia mencoba menghubungi ponsel dari Fasikatul beberapa kali, namun hal tersebut dibantah oleh pihak kepolisian karena pada faktanya handphone dari korban tidak ada panggilan masuk dari Syarif, yang dimana hal tersebut menimbulkan kecurigaan pada pihak kepolisian.
Setelah digali informasi lebih jauh, akhirnya Syarif pun mengakui perbuatannya yang dimana dia menjelaskan bahwa ia melakukannya atas dasar rasa cemburu dan rasa cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan hal tersebut yang membuat Syarif gelap mata sampai tega melakukan hal tersebut kepada adik iparnya sendiri. Di sisi lain, Laili yang merupakan istri dari pelaku dan kakak kandung korban sangat terpukul mengetahui fakta yang mengejutkan ini. Serta ia juga mengakui bahwa dirinya menyesal telah menikah dengan Syarif. Serta Laili pun baru mengetahui bahwa motif dari pelaku menikahinya ialah tak lain untuk mendekati dan bisa hidup bersama dengan adik kandungnya sendiri. Dari kejadian ini, Laili pun mengaku bahwa dia sudah tidak memiliki perasaan terhadap pelaku dan menuntut untuk pelaku dihukum seberat-beratnya. Menurut keterangan dari Kapolres Demak, ia menyebut bahwa pelaku akan dikenakan pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana, dan hukuman maksimal yaitu seumur hidup. Nah, itulah rentetan kasus yang kita bahas kali ini. Dan sekedar saran, jangan terlalu percaya dengan siapapun yang baru kalian kenal dari media sosial. Karena kita tidak tahu apa yang ada di hatinya dan apa yang sedang dia pikirkan. Entah dia mau berniat jahat atau seperti apa. Intinya, semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dilindungi dari segala bentuk kejahatan. Dan sekian untuk pembahasan video kita kali ini. Nantikan juga video-video dari Penatua lainnya yang pasti kita masih akan membahas kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Akhir kata, gue Refdikul dari Penatua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.